Di lembah yang dikuasai kegelapan dan kebodohan, di tengah hiruk pikuk kota Mekah, ada sebuah hati yang tak pernah merasa tenang. Dialah Muhammad bin Abdullah sang Al-Amin. Jiwanya resah menyaksikan kemerosotan moral kaumnya, merindukan sebuah cahaya di tengah pekatnya malam. Di antara peristiwa sebelum kenabian, Nabi Muhammad SAW disibukkan untuk menyendiri atau berkhalwat. Berkhalwat di sini maksudnya yaitu menyendiri untuk beribadah. Atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW memilih tempat untuk berkhalwat atau menyendiri di Gua Hira atau biasa yang kita sebut dengan Jabal Nur. Beliau sangat suka menyendiri di Gua Hira untuk bertafakur. Pada malam 27 Ramadan, disebutkan dalam riwayat itu sebelum subuh, ada seseorang berpostur manusia datang menghampiri beliau. Seseorang itu tiba-tiba muncul di hadapan Nabi Muhammad SAW. Di dalam riwayat, dikatakan bahwa seseorang itu memakai jubah berwarna putih dan membawa satu buku yang dibungkus dengan kain sutra. Lalu seseorang itu berkata, "Wahai Muhammad, Iqra" atau bacalah. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Lalu orang tersebut memeluk Nabi Muhammad SAW, lalu melepaskan pelukannya dan mengatakan, "Wahai Muhammad, bacalah." Dan Nabi Muhammad SAW pun menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian seseorang tersebut kembali memeluk Nabi Muhammad SAW dan melepaskan pelukannya, lalu kembali berkata, "Wahai Muhammad, bacalah." Mendengar hal itu, Nabi Muhammad SAW pun merubah pertanyaannya, "Apa yang harus aku baca?" Lalu seseorang itu menjawab, "Bacalah surah Al-Alaq 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah mengucapkan hal itu, lalu seseorang itu tiba-tiba menghilang dari hadapan Nabi Muhammad SAW. Ketika melihat hal itu, Nabi Muhammad SAW pun ketakutan. Lalu beliau bergegas untuk turun dari Jabal Nur atau Gua Hira. Ketika Nabi Muhammad SAW berada di padang pasir, lalu beliau mendengar suara dari langit yang mengatakan, "Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril." Mendengar hal itu, Nabi Muhammad SAW menengadah ke atas langit. Lalu dilihatnya lah ada seorang makhluk bersayap. Lalu makhluk itu berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril." Lalu seseorang itu mengatakan untuk ketiga kalinya, "Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril." Muhammad SAW sangat ketakutan dan beliau pun berlari hingga ke rumah. Dan sesampainya di depan rumah, Nabi Muhammad SAW karena ketakutan yang luar biasa, beliau mengetuk pintu secara keras. Mendengar hal itu, istri Nabi Muhammad SAW yaitu Khadijah bergegas untuk membuka pintu. Lalu
Nabi Muhammad SAW masuk dengan tergesa-gesa dan mengatakan, "Zammiluni, zammiluni," yang berarti selimuti aku, selimuti aku. Lalu Khadijah pun bergegas untuk mengambilkan selimut, lalu menyelimuti kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW selesai minum, lalu beliau menceritakan apa yang terjadi kepadanya selama di Gua Hira tadi. Setelah beliau menceritakan apa yang dialaminya, lalu Khadijah menjawab, "Sungguh, demi Allah, jika itu adalah sesuatu yang buruk, maka itu tidak akan pernah sampai kepadamu." Khadijah berkata, "Aku mempunyai seorang sepupu yang beliau merupakan seorang ahli kitab. Mungkin beliau mengetahui apa yang telah terjadi kepadamu hari ini." Mendengar hal itu, Nabi Muhammad SAW pun segera untuk mengganti bajunya dan mereka pergi ke rumah Waraqah bin Naufal. Setibanya mereka di rumah Waraqah bin Naufal, Nabi Muhammad SAW menceritakan apa yang terjadi kepadanya. Mendengar cerita Nabi Muhammad SAW, lalu Waraqah bin Naufal mengatakan, "Allahu Akbar, sesungguhnya yang engkau temui itu adalah Namus al-Akbar." Pada suatu riwayat, Namus al-Akbar ini dikatakan sebagai makhluk yang bersayap. Lalu Waraqah bin Naufal kembali melanjutkan perkataannya, "Ketahuilah, sesungguhnya engkau akan diutus menjadi seorang nabi. Dan demi Allah, jika wahyu itu kembali turun, maka aku akan menjadi pelindungmu. Aku akan beriman kepadamu." Pada malam itu, di Gua Hira, kenabian telah dimulai. Sebuah risalah yang berawal dari kata bacalah telah diturunkan, menandakan bahwa pondasi agama Islam adalah ilmu dan kebenaran. Sebuah cahaya telah terbit di keheningan dan tak akan pernah padam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.